Baik, terima kasih Pak Kuatli, terima kasih Pak Muhadi. Kini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada dua narasumber yang ada di sini. Silahkan Bapak Ibu, ya silahkan. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami Pak Farid dari Pak Farid. Banjarsari. Langsung saja kepada para anggota Dewan yang saya hormati. Ini saya juga pelaku UMKM ya Pak. Bapak usahanya apa Pak? Saya kebetulan di bakery, Sanfa Bakery. Ya, ini Santi Farid dari Sanfa Bakery. Oh, Santi dan Farid Sanfa. Romantis sekali. Bakery ya. Oke. Kami sudah melakukan usaha UMKM ini ya kurang lebih 1 tahun ya berdiri. Bagaimana progresnya Pak? Alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan ya dari pandemi kemarin sampai sekarang. Tadi ada sales yang mau mencoba untuk memasarkan. Alhamdulillah sudah saya kasih akan merambah ke sekolah-sekolah maupun ke pasar-pasar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perlu ya bagi saya atau pelaku UMKM itu sebuah mentoring atau pendamping supaya kami ya ingin ya naik kelas. Ya, karena keterbatasan modal maupun tempat. Nah, itu bagaimana caranya dan bagaimana cara pendampingannya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Sanfa Bakery. Ini ada pertanyaan yang bagus dari Pak Farid, mungkin mewakili teman-teman pelaku UMKM yang lain ya, Pak Muhadi dan Pak Kuatli. Ini apakah ada mentoring begitu karena ada keterbatasan modal dan tempat juga. Baik, dari Pak Kuatli. Silakan Pak. Baik, saya pikir disinilah gunanya kita bersilaturahim ya. Ketemu satu dengan yang lainnya, ya tukar menukar nomor HP. Pada kesempatan berikutnya saling berkunjung, disitulah nanti kesempatannya saling belajar di antara kita. Karena kita belajar ini kan tanpa batas ya, waktu ya. Itu dari unsur privat, antar UMKM, antar pelaku usaha ya. Itu bisa cepat biasanya. Yang lainnya lewat lewat dinas yang ada di baik Kota Surakarta maupun di provinsi, itu bisa juga. Yang saya mau tanya, apakah sudah didaftarkan di Dinas Koperasi dan UKM. Nah, ini penting sekali para pelaku usaha mikro kecil menengah itu mendaftarkan dirinya, mendaftarkan usahanya ke dinas setempat. Sehingga kalau ada bantuan-bantuan dari provinsi itu lewatnya mestinya selalu terdaftar di dinas. Ya. Dan itu mestinya tidak dipungut biaya, sekedar nama Anda terdaftar. Baik. Nah, seperti yang lalu itu ketika pandemi itu banyak sekali yang mengeluhkan ke saya, Pak kok saya tidak diberi bantuan, lah Anda udah terdaftar belum? Belum. Nah, waktu itu alhamdulillah sebagian kita minta cepat mendaftar dan berhasil. Daftar kemudian bantuan itu turun dari provinsi ke Kota Surakarta. Dan dapat bantuan karena sudah terdaftar begitu ya Pak? Ada juga yang ke Sukoharjo, dan ya saya sesuai dapilnya, dapil saya kan Sukoharjo, Klaten dan Solo ya. Nah, walaupun di tempat lain ada juga yang minta bantuan, saya juga memfasilitasi karena diberi amanah di Wakil Ketua DPRD, skupnya se-Jawa Tengah ya. Nah itu kami lakukan. Nah, hal-hal seperti ini penting buat kita dengan kita berkolaborasi antar pedagang ya, dan sebetulnya kewajiban daripada dinas terkait yang ada di daerah setempat itu melakukan pendampingan atau mentoring. Nah, itu tidak bisa dilakukan, kadang dinasnya tidak mengetahui karena pelaku usahanya tidak lapor. Nah, perlunya datang, berkomunikasi, mendaftarkan, kemudian sampaikan aja permintaan, saya perlu ada pendampingan. Nah, kalau bisa juga, gini ada strategi yang sering saya sampaikan tuh, daftar melakukan sesuatu apapun ke dinas, tembusannya ke dewan setempat. Sehingga dengan begitu terlaporkan. Ketika kita membahas misalnya anggaran, kita bisa masukkan anggaran untuk pelaku usaha mikro menengah terkait dengan permodalan contohnya dan yang lain-lainnya, termasuk mentoring tadi ya. Ketika kita diberi tembusan oleh para pelaku usaha mikro menengah,
Ya selama saya di Kota Solo 3 periode juga begitu. Selalu kita minta sampaikan yang bagus memang tertulis. Sampaikan tertulis, kita diberi tebusan. Kopinya aja jangan asli. Tapi yang bersangkutan mesti punya juga arsip. Nah, sehingga dengan begitu kita ketika komunikasi dengan dinas di kantor, di gedung dewan, enak bicaranya nih. Karena sudah mendapatkan informasi begitu ya Pak. Kita dapat dari ini, apakah Anda sudah melakukan? Oh belum, silahkan. Anda lakukan mentoring dan sebagainya, bantuan-bantuan yang bisa dilakukan oleh dinas. Karena disitulah fungsi kita. Dewan itu sebagai fasilitator warga kita sendiri. Dan itu sumpah jabatan loh. Harus memperjuangkan aspirasi konstituen atau warganya. Itu sumpah jabatan kita. Jadi kita udah bersumpah. Nah untuk itu perlunya kita mengetahui aspirasi yang ada. Kalau tidak tahu kan kita tidak bisa tahu. Nah ketika kita tahu insya Allah kita akan selalu berusaha memperjuangkan. Baik, Sanfa Bakery apakah sudah terdaftar? Sudah terdaftar ya Pak? Oh belum, baik. Nanti akan... Oke, baik. Nanti akan segera didaftarkan ya Pak. Baik, berikutnya ada Ibu yang di belakang. Ibu monggo berdiri Ibu. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa dari mana? Saya Entin dari Banjarsari juga. Pertanyaan saya ke Pak Muhadi. Tadi Bapak menyampaikan tentang kampus UMKM. Sepertinya saya sangat terasa asing. Walaupun kampusnya itu setiap hari mungkin, bahkan mungkin 2 kali sehari saya lewati. Tapi sudah lewat tapi asing begitu ya Bu? Kenapa Bu? Kenapa terasa asing? Karena itu tidak pernah terdengar oleh kami. Oke, baru hari ini ya Bu ya? Betul. Besok kalau lewat lagi nggak asing lagi ya Bu? Mungkin. Semoga begitu. Saya tanyakan ke Pak Muhadi. Yang pertama, kriteria apa untuk bisa masuk ke kampus itu? Oke. Kemudian target output dari sana apa? Apakah juga berkaitan dengan karena namanya kampus, apakah ada kurikulumnya, ada silabusnya seperti itu? Terus misalnya ada berapa lama untuk bisa keluar dari sana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Entin. Monggo Pak Muhadi menanggapi. Yang pertama tadi kriteria, kemudian yang kedua target output Pak. Ya, jadi bahasa kampus kui itu jangan dilihat seperti wah ini kuliah ini. Nanti jadi sarjana, enggak. Bahasa saja, ini namanya kampus itu kan tempat belajar. Di situ juga tempat belajar. Jadi Solo itu ada kerjasama dengan Shopee. Nah, di sana Shopee memberikan sebuah fasilitas untuk pembelajaran bagi UMKM. Bisa dari sisi tadi saya sampaikan belajar tentang packaging produk dan juga karena itu banyak fokusnya kampus ekspor UMKM juga termasuk hal-hal apa saja yang diperlukan dari sisi perizinan maupun standar produknya agar bisa mendapatkan atau menjadi produk yang bisa diekspor. Nah, jadi ini memang kolaborasi antara Shopee dan pemerintah Kota Surakarta dalam rangka untuk memfasilitasi UMKM di Kota Surakarta. Monggo, ini kalau saat ini posisinya kan kantornya ada di daerah Pasar Nongko. Nah, jadi kalau dari selatan sebelum Loji Hotel gitu. Nah, kalau dari sana setelah Loji Hotel atau sebelum gedung Golkar itu ada. Dan sekarang baru proses, kalau tadi saya sampaikan, proses membangun untuk perkantoran Shopee di Solo Technopark. Ini targetnya ini adalah kantor perwakilan tingkat Indonesia. Jadi Shopee nasional, Shopee Indonesia nanti adanya di Surakarta. Salah satunya juga untuk memfasilitasi UMKM dalam rangka untuk mengupgrade kualitasnya. Bahasanya wali kota pengennya UMKM Kota Solo itu naik tingkat. Baik. Kalau awalnya mikro bisa jadi kecil, kecil bisa jadi menengah,
Tapi apakah semuanya boleh ke sana, Pak? Atau ada kriterianya? Tadi Bu Entin menanyakan seperti itu. Tentunya mesti ada ya, karena banyaknya UMKM. Apa kalau itu semua kriteria? asal masuk ya. Pasnya saya belum tahu persis apa saja. Tentunya mesti salah satunya tadi Pak Quadli sampaikan mestinya sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Dulu, salah satunya. Tentunya mesti ada produk yang disajikan. Nah, tentunya kan mau menaikkan sebuah kualitas. Kalau saya punya produk A, mestinya kan bisa ditunjukkan produknya dan sehingga mengupgrade produk yang ada ini bisa go internasional. Baik. Kemudian apakah juga ada targetnya, Pak? Misalnya produk ketika sudah masuk di kampus tersebut, apakah nanti ditarget ini harus berapa ke depannya penjualannya atau seperti apa, Pak? Ya. Bahasanya naik tingkat. Kalau Naik tadi memperbaiki packaging, tentunya kalau awalnya salesnya per bulannya baru tembus 100 juta bisa naik menjadi 200 juta. Bahasanya tetap naik. Karena bahasa wali kota itu kan suka loncatan-loncatan kan itu. Termasuk ya penjualannya juga meloncat kan itu. Produknya meloncat, orang mau nang Indonesia, neng meloncat nang luar negeri kan gitu. Oke, begitu ya Bu Entin. Kalau tidak ada silakan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement dari Pak Muhadi dulu. Monggo Bapak. Siap. Jadi kalau tadi saya sampaikan saya banyak gagal, tetapi saya bukan pelaku UMKM yang gagal. Tapi saya merasa belum berhasil. Jadi bahasanya beda. Sehingga ini akan menjadikan memicu dan memacu saya untuk senantiasa bisa bangkit. Karena ya pengusaha kalau tidak pernah merasakan kegagalan itu ya 1001. Nah, tetapi ambillah yang satu kalau bisa, jangan yang 1000 kan itu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Muhadi Syahroni. Jadi pesannya jangan takut gagal begitu ya, tetap semangat Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk Pak Muhadi Syahroni. Berikutnya kita akan dengarkan closing statement dari Pak Quadli. Monggo Pak. Baik, dari diskusi kita tadi sudah banyak yang kita lakukan. Mungkin sebagai kesimpulan ya, buat para pelaku UMKM agar tetap semangat. Yang pertama, kemudian bangun kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik di internal komunitas maupun antar komunitas ya. Kemudian tingkatkan inovasi dan yang berikutnya adalah jangan segan-segan bertanya ketika ada permasalahan, sekaligus yang belum mendaftar tadi ke dinas terkait, daftarkanlah usaha Bapak Ibu semuanya supaya kalau ada sesuatu resmi sudah terdaftar akan mudah mendapatkan fasilitas pelatihan dan lain sebagainya ya. Dan yang berikutnya terakhir jangan lupa selalu dalam usaha itu kita berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan segala urusan kita. Baik, terima kasih Bapak Quadli Al-Qadiri. Berikan tepuk tangan untuk Pak Quadli. Tadi pesannya kolaborasi, kemudian daftar buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan doa begitu. Tapi kalau untuk yang sultan-sultan itu pasti sudah daftar ya Pak. Baik, demikian fokus grup discussion UMKM Berdaya Jateng Sejahtera hari ini. UMKM memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Kreatif, inovatif, kolaboratif adalah poin vital. Bapak Ibu pelaku UMKM, mari kembangkan bisnis dengan beragam platform digital bersiap menuju pasar internasional. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.